Halo teman-teman, nih para pecinta kuliner. Kalian pasti tidak asing lagi kan dengan minuman yang satu ini? Ya betul sekali, ini adalah yogurt. Yogurt memiliki cita rasa asam yang khas dan tentunya bermanfaat loh bagi kesehatan, apalagi di era pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, kira-kira gimana ya cara membuat yogurt itu? Pada video ini, aku akan membuat yogurt dengan varian rasa mango banana menggunakan buah asli. Sebelum kita mulai, perkenalkan, namaku Elva Puspa dari Program Studi Teknologi Pangan Universitas Diponegoro. Selamat menonton! Sebelum dimulai, perlu kita siapkan terlebih dahulu ya, bahan dan alatnya yang digunakan dalam pembuatan yogurt ini. Bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu susu UHT full cream. Bisa juga menggunakan susu murni segar, yogurt plain, mangga, pisang. Alat-alat yang perlu disiapkan yaitu saringan halus, sendok dan pengaduk, toples dan tutupnya, wadah, termos, panci, blender. Setelah kita siapkan bahan dan alat yang digunakan, pertama, kita perlu sterilisasi dahulu ya alat-alat yang digunakan dengan cara menyiramkan air panas ke alat-alat yang akan digunakan. Menurut Kumalasari et al. 2012 menyatakan bahwa sterilisasi pada alat-alat harus dilakukan sebelum memulai membuat yogurt agar mencegah adanya kontaminasi mikroba dari luar. Kemudian setelah kita sterilisasi, saring susu dengan menggunakan saringan. Penyaringan ini bertujuan untuk memisahkan kotoran yang masih terikut dalam susu. Setelah disaring, susu dipasteurisasi menggunakan double pan yang bertujuan agar susu tidak berkenan langsung dengan api sehingga dapat mengurangi kerusakan nutrisi pada susu. Susu UHT dipasteurisasi hingga suhu kurang lebih 40 derajat Celcius. Jika menggunakan susu murni, pasteurisasi dilakukan selama 15 detik sejak mencapai suhu 75 derajat Celcius. Menurut Waniati dan Hanum 2015 menyatakan bahwa pasteurisasi pada susu bertujuan untuk mematikan semua bakteri patogen dan pembusuk yang mengontaminasi susu sehingga menghambat pertumbuhan bakteri starter. Pada saat memanaskan, jaga agar susu tidak sampai mendidih dengan terus diaduk sehingga susu tidak pecah atau menggumpal. Apabila sudah muncul gelembung kecil, segera matikan kompor. Setelah selesai dipasteurisasi, susu dituangkan ke dalam toples dan didiamkan sejenak untuk memberikan kondisi yang optimum bagi bakteri starter, berkisar pada suhu kurang lebih 38 derajat Celcius. Sambil menunggu suhunya turun, siapkan yogurt plain yang berisi starter yogurt dan tuangkan ke dalam wadah sebanyak 10% dari banyaknya susu yang digunakan. Menurut Suharyono dan Kurniadi 2010 menyatakan bahwa
tingkat penambahan starter berpengaruh terhadap aktivitas bakteri asam laktat dalam memproduksi asam laktat. Kemudian, setelah suhu tercapai, lakukan penstabilan suhu dengan cara menuangkan sedikit susu ke dalam yogurt blend dan mengaduknya. Penstabilan suhu ini dilakukan untuk menyesuaikan suhu starter dengan susu. Selanjutnya, setelah starter yogurt distabilkan suhunya dengan susu, kemudian lakukan proses inokulasi dengan menuangkannya ke dalam toples yang berisi susu dan diaduk hingga homogen. Setelah itu, lakukan proses inkubasi dengan menutup toples secara rapat dan membungkusnya menggunakan kain serbet untuk menghindari adanya kontaminasi mikroba dari luar. Kemudian, masukkan ke dalam termos dan ditutup rapat. Inkubasi pada yogurt dilakukan dengan menyimpannya pada suhu ruang selama dalam kisaran waktu antara 8-10 jam. Menurut Sainah et al. 2014 menyatakan bahwa suhu ruang merupakan kondisi yang optimum dalam proses fermentasi. Pada saat inilah yogurt mulai difermentasikan. Nah, sambil menunggu waktu inkubasi selesai, di sini aku akan menjelaskan mengenai gambaran-gambaran tentang bentuk yogurt. Teman-teman di sini sudah tidak asing lagi kan dengan kata-kata yogurt. Sebenarnya yogurt itu apa sih? Terus seberapa pentingnya sih kita mengonsumsi yogurt dan apa saja manfaatnya untuk kesehatan? Yuk, langsung saja kita dengarkan penjelasan berikut. Kata yogurt berasal dari bahasa Turki, yaitu yogurt, yang berarti susu asam. Yogurt merupakan salah satu produk pangan fungsional yang dibuat dengan bahan dasar susu yang diolah melalui proses fermentasi menggunakan bakteri asam laktat. Menurut Mustika 2018 menyatakan bahwa prinsip pembuatan yogurt yaitu fermentasi susu dengan cara penambahan bakteri-bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgarisus dan Streptococcus thermophilus. Proses fermentasi yogurt berlangsung melalui penguraian protein susu. Sel-sel bakteri menggunakan laktosa dari susu untuk mendapatkan karbon dan energi, serta memecah laktosa tersebut menjadi gula sederhana, yaitu glukosa dan galaktosa, dengan bantuan enzim beta-galaktosidase. Fermentasi akhirnya akan mengubah glukosa menjadi produk akhir asam laktat. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau SNI, untuk yogurt yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional tahun 1992 dengan nomor SNI 01-2981-1992, yogurt dengan kualitas baik memiliki total asam laktat sekitar 0,5% hingga 2% dan kadar air maksimal 88%. pH yang sebaiknya dicapai oleh yogurt adalah 4,5. Dalam SNI 01-2981-1992 disebutkan bahwa kriteria yogurt dengan kualitas baik yaitu memiliki aroma normal atau khas yogurt, rasa khas atau asam yogurt, dan tekstur cairan kental atau semi padat. Yogurt termasuk ke dalam minuman probiotik karena memiliki nilai fungsional yang baik bagi kesehatan tubuh. Kandungan bakteri pada yogurt sangat bermanfaat bagi pencernaan, di mana bakteri asam pada yogurt yang masuk akan menyelimuti dinding usus, sehingga menjadi asam yang menyebabkan bakteri patogen tidak dapat berkembang biak, sehingga berbagai penyakit akibat infeksi atau keracunan mikroba dapat dihindari akibat terhambatnya pertumbuhan mikroba patogen. Yogurt merupakan salah satu solusi bagi penderita laktos intoleran karena laktosa pada yogurt sudah dipecah. Menurut Sudhitra 2019 menyatakan bahwa yogurt juga mempunyai banyak manfaat bagi tubuh, antara lain anti diare, anti kanker, meningkatkan pertumbuhan, mencegah hipertensi dan penyakit jantung koroner, serta mengatur kadar kolesterol dalam darah. Asam laktat hasil fermentasi susu mampu melakukan metabolisme kolesterol yang berasal dari makanan menjadi bentuk sterol yang tidak dapat diserap oleh usus, sehingga yogurt dapat mengatur kolesterol dalam darah. Menurut Kusumaningrum 2011 menyatakan bahwa
Yogurt dapat berfungsi sebagai anti kanker karena mikroflora dari yogurt akan menghasilkan suatu lapisan protein di sepanjang saluran pencernaan, sehingga berbagai senyawa karsinogenik penyebab kanker di dalam saluran cerna dapat dihambat penyerapannya dan dikeluarkan melalui feses. Kerja bakteri asam laktat memfermentasikan susu ternyata meningkatkan kandungan gizi yogurt, khususnya vitamin B kompleks, diantaranya vitamin B1 atau thiamin, vitamin B2 atau riboflavin, vitamin B3 atau niacin, vitamin B6 atau pyridoxine, asam folat, asam antotenat, dan biotin. Sederet vitamin tersebut membantu meningkatkan kesehatan sistem kekebalan tubuh dan ketajaman fungsi berpikir. Dengan rajin minum yogurt, terutama yang murni, dapat merangsang tubuh mempercepat proses peremajaan sel. Di samping itu, pentingnya mengonsumsi yogurt juga berdampak pada sifat imunomodulator yang menstimulasi sistem imun terutama di era pandemi COVID-19 saat ini, sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang virus. Nah, sekarang waktu inkubasinya sudah selesai. Yuk, lanjut ke proses selanjutnya. Setelah 8-10 jam, yogurt dikeluarkan dari termos. Proses fermentasi ini menghasilkan uap air yang ditandai dengan adanya uap air di sekeliling dinding toples dan tutupnya. Menurut Rahmawati et al. 2014 menyatakan bahwa fermentasi pada yogurt akan menghasilkan uap air dan gas karbon dioksida yang ditandai dengan adanya uap air pada dinding dan tutup wadah. Yogurt yang telah terfermentasi memiliki tekstur yang semi padat dan ketika diaduk viskositasnya sangat kental. Menurut Puspita Sari et al. 2014 menyatakan bahwa terbentuknya tekstur kental ini disebabkan karena adanya aktivitas bakteri asam laktat yang dapat memberikan suasana asam pada yogurt, sehingga membuat kasein susu terdenaturasi dan membuat tekstur yogurt menjadi lebih kental. Samping itu, yogurt juga memiliki cita rasa dan aroma yang khas, disebabkan karena adanya aktivitas bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus bulgarisus dan Streptococcus thermophilus, yang menguraikan laktosa atau gula susu menjadi asam laktat dan berbagai komponen aroma serta cita rasa. Lactobacillus bulgarisus berperan dalam pembentukan aroma, sedangkan Streptococcus thermophilus lebih berperan dalam pembentukan cita rasa. Menurut Paramita et al. 2017 menyatakan bahwa Streptococcus thermophilus memulai fermentasi laktosa menjadi asam laktat, mengurangi potensial redoks dengan menghilangkan oksigen dan menyebabkan penguraian protein susu melalui kerja enzim proteolytik, sehingga menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk pertumbuhan Lactobacillus bulgarisus yang mulai berkembang bila pH telah turun sampai 4,5. Cita rasa yang khas dari yogurt diakibatkan karena adanya asam laktat, asam asetat, karbonil, asetaldehida, aseton, asetoin, diasetil, dan bahan-bahan mudah menguap lainnya yang dihasilkan oleh fermentasi bakteri. Produk yogurt yang dihasilkan harus segera disimpan dalam refrigerator atau lemari es yang bersuhu antara 4-6 derajat Celcius. Karena apabila dibiarkan pada suhu inkubasi atau suhu ruang, maka produksi asam laktat akan meningkat. Hal ini terjadi karena bakteri akan tetap beraktivitas dalam membentuk asam laktat, sehingga pH semakin turun. Oleh karena itu, untuk mempertahankan cita rasa dan aroma, yogurt hasil fermentasi harus disimpan di tempat dingin untuk menghambat aktivitas mikroba dalam yogurt. Menurut Suseno et al. 2012 menyatakan bahwa tujuan refrigerasi adalah untuk menghambat bakteri beraktivitas membentuk asam laktat, karena pada suhu yang rendah, enzim-enzim yang berperan dalam proses metabolisme terhambat kerjanya. Dengan demikian, umur simpan produk dapat lebih lama. Proses selanjutnya yaitu penambahan sari buah ke dalam yogurt. Buah yang ditambahkan yaitu mangga dan pisang.
Pertama, kita masukkan dahulu ya buah mangganya, kemudian diikuti dengan buah pisang. Setelah itu, tambahkan sedikit air dan blender dinyalakan. Blender buah hingga halus, kemudian tuang ke dalam wadah. Penambahan buah ini bertujuan untuk memperkaya kandungan gizi serta sebagai peningkat flavor dan pewarna alami pada yogurt. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.